Ketika orang nggak tahu tentang gula, kemudian ya di peradaban yang nggak ada gula, kemudian kita disuruh mendeskripsikan gula itu seperti apa, kan susah kan? Benar. Artinya kita ngomong keindahan-keindahan pun dia juga nggak akan paham. Yes. Daripada habis untuk ragu para ikhwan, maka bikin makin mantep. Bikin makin mantep dengan ayat-ayat Allah, dengan jaminan-jaminan Allah, dengan kemudian datangi orang-orang yang kemudian merasakan bahwa pernikahan itu indah luar biasa. Pak RT, Pak RW, tolong datang Pak, jadi saksi ya Pak ya. Langsung saja itu. Ya, ini anak saya mau saya nikahkan, ini kebetulan ada yang datang. Ya, baik, terima kasih Pak. Gitu. Langsung Pak RT, RW datang. Kemudian, baik, sudah mau menikah dengan anak saya, bagi ada 2 orang saksi, saya sebagai walinya anak saya nikahkan qabiltu. Nah, saya nikahkan anak Anda, anak saya dengan Anda, kayak gitu. Dia jawab kan, qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahri mazkur. Sah, saksi sah, sudah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar Anda? Senang sekali kembali lagi dalam program Majelis Ikhwan Idaman. Saya Rega Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian, kembali hadir Majelis Ikhwan Idaman setiap hari Sabtu malam Ahad gitu ya, bersamai teman-teman muda, bersamai singgelilah gitu ya, dimanapun berada, yang mungkin sedang mobil OTW mau ngelamar mungkin gitu. Atau yang mungkin OTW sedang Mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan apa ya? Atau rebahan aja. Nah, ingat ya, ini sudah di akhir tahun 2022. Ingat yang dulunya sudah punya tekad 2020 nikah 2022 it's my dream. Nah, siapa itu ya? Mitra Muslim semuanya. Iya, mungkin insya Allah semuanya tahu gitu ya. Tapi biar di akhir-akhir tahun kita dapat motivasi karena belum dreamnya ini kok hanya dream saja gitu ya. Mumpung belum akhir-akhir banget, ini Bener. masih tanggal-tanggal pertengahan lah, masih bisa disusul mungkin ya. Nah, nanti ada tips-tipsnya yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir hari ini, Mas Zain Abidin, motivator muslim. Assalamualaikum Mas Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Mas Zain? Allah, senang sekali dengan para ikhwan idaman. Lama nggak jumpa. Maksudnya ini kan ikhwan idaman. Iya, ini ikhwan ya? idaman. Nah, alhamdulillah saya termasuk. Narasumbernya ini malah idaman banget ya. Tambah seger kayaknya, Mas. Alhamdulillah. Iya. Lama nggak jumpa lah, lebih fresh, tambah kelihatan lebih muda gitu ya. Terakhir dulu kayaknya di ini Mas ya, yang MMM dulu ya. 3M, yang Muslim Muda Milenial. Itu kan di sebelum kafe itu ya. Bener, sebelum Iya, Ada pandemi Mas ya. Pandu dulu. Sebelum pandemi Sebelum kayaknya. pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Masih 86 kilo saya waktu itu. Oh, ya masih gemuk. Masih gemuk. Sekarang berapa Mas? Sudah. Kenapa? Sekarang 74. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Ini iya. emang diet atau Ya diniati agar lebih Ramping ya? mudah Oh, iya. untuk jalan-jalan. lebih sehat tentunya? Iya, masa kemana-mana bawa apa galon. Ada yang tersinggung. Saya bilang galon, Pak. Kan galon itu 15 Jadi Galon. Ini bukan galon, no. Cuma celengan. Celengan rindu. Iya. tas pinggang. Aduh, ada. Oke, kita sedang bukan bahas berat badan ya, Mas Zain ya. Kapan gitu? Itu kalau seperti itu berarti memotivasi diet gitu. Ini penasaran juga nanti mungkin ada tips-tipsnya seperti apa. Nah, Tapi kita betul. lagi nggak bahas itu ya. Sebenarnya itu juga masuk juga sih di Penting. tema kita. Cara jadi ikhwan idaman salah satunya menjaga kesehatan kesehatan. tubuh, Betul. pola makan dan lain Fit. sebagainya. Tapi kali ini karena masuk akhir tahun, kita tapi belum akhir-akhir banget gitu ya. Nah, ini kita temanya tentang akhir tahun masih jomblo, padahal target nikah tahun ini. Siapa itu yang target nikah Siapa? tahun ini? Kira-kira siapa, Tapi Dan? masih jomblo. Kok bisa ya seperti itu? Nah, jadi tema ini sebenarnya untuk ya memotivasi mungkin ya. Bukan malah menjadikan tambah sedih atau tambah galau, Iya. tapi justru ya mungkin apa yang harus kita evaluasi,
apa kita terlalu menutup diri atau seperti apa gitu ya Dan ya? Iya. Ya. Karena- Padahal Dani ini banyak yang menghibah gitu Mas. Oh, ya. Dani ini yang belum ini. Nah, sebelumnya kita harus pastikan dulu sebelum dimotivasi. Gimana ini? Wah, Gimana? Pastikan dulu dari sisi terapi. Gimana Mas? Maksudnya, ini kan gitu ya. barangkali butuh tisu, gitu ya. Mau dihipnotis dulu. Nah, maksudnya gini, tapi mau kan ya? Coba gak apa-apa. Mau menikah mau ya? Menikahnya mau? Iya, mau ya. Oh, iya. Ada kemauan menikah ya? Ada Mas. Ada. Baik saudari-saudari teman saya yang sebelah kiri ini ada kemauan untuk menikah. Anda jangan meragukannya. Yang kanan dan yang sebelah kiri pojok nggak saya tanya. Juga pasti ada kemauan juga. Mereka berdua tidak perlu dibimbing, tidak perlu dimotivasi. Oke. Ya, Baik. lah, berarti harus kita motivasi karena ada kemauan Betul. kan begitu ya. Betul. Ada kemauan. Jadi nggak hanya Dani aja, mungkin yang lain Setiap juga. orang. Setiap orang kan punya target ya masing-masing. Apalagi nanti ketika mau masuk awal tahun ya, biasanya akhir-akhir tahun tuh biasanya bikin apa namanya kayak yang rencana Tahunan, target tahunan, ya. target di list biasanya tahun ini saya berat badan saya sekian, tahun ini saya mencapai Beli ini, apa, ini. beli apa biasanya. Nah, biasanya kayak gitu. Mobil. Dan ada yang tahun ini menikah gitu ya di tahun 2022 tapi ternyata ya Allah berkehendak lain sampai sekarang masih belum ketemu dengan sinyal-sinyal jodoh dan lain sebagainya. sekali. Kira-kira Mas Zen, apa ini yang harus dievaluasi atau kenapa gitu kok sudah mentargetkan, sudah berusaha sedemikian rupa tapi masih belum bisa sesuai dengan harapan atau sesuai dengan target? Sepertinya kalau ada quotes yang apa bisa menyemangati ya, mungkin ini dan ini di Al-Qur'an itu ada. Oke. Di Al-Qur'an itu ada. Jadi kalau nggak salah surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa jelas bahwa Allah menciptakan berpasang-pasangan. Kita tadi sudah nanya, beliau mau berpasangan, kan gitu ya? Mau. Laki-laki Tanya, perempuan, kan pasangannya gitu ya? siapa gitu, Mas? Nah, kan mau dulu kan? Mau dulu, Pasangan ngoding, mau Entar, dulu. santai. Mau dulu kan begitu, laki-laki perempuan, karena dia laki-laki yang dicari tentu Perempuan. perempuan, Betul. kan gitu. Maka para akhwat siap-siap ya. Oke, jadi Kok nolenya ke Dani terus sih? Ini enggak. dan hewan yang lain Enggak. Ini deg-degan, dikira mau dihipnotis. Dewi siap-siap konsentrasi. targetannya selesai kita siaran ini dia langsung gitu kan, langsung Ya. menerima atau langsung Harapannya. menghibah kan Nah, begitu ya. Itu harapan kita kan ya. harapannya. Maka oke. Jadi kita juga harus ya tahu itu tadi. Allah mengatakan kita diciptakan manusia berpasang-pasangan dan kemudian berbangsa-bangsa agar apa? Agar lita'arofu, agar berkenalan. Loh, ini dari mulai berpasangan sampai berbangsa-bangsa. Berarti nek sampean yang belum berarti ku dolenmu kurang ngado, Mas. Nah, Salah aku ya. Loh. Pulang terus ke siaran. Nah, ada ketemu kan? Oh. Maka ya sudah kalau sudah diniatkan, oke, saya mau nikah. Nah, jadi sudah pasangan yang bagaimana? Kan perempuan sederhana seperti itu. Ya, sering-seringlah kenalan. Main ke perempuan. Nah, Main ke perempuan. Sekarang memainkan itu selalu dilakukan ya. Taruh kan tadi sudah ada tuntunannya, kenalan kan gitu. Banyak yang kenal Anda kan, misalkan banyak yang kenal Anda, ya udah dikenali lagi. Nah, caranya bagaimana? Sederhana. Karena niatnya kan nikah. Bukan berteman atau berkenalan. Iya. Masa gitu-gitu aja berkenalan terus kan Niatnya gitu ya. untuk jangka panjang, nikah. Jadi niatnya dulu kalau memang sudah oke, saya niat untuk nikah, ya sudah kenalan dan carilah kenali orang yang mau menikah. Nah, kan begitu. Jadi biar nggak terlalu panjang lama, Benar. ya sederhana cari informasi. Oh, mana saja? Wah, targetan gitu kan. Kenalin, misalkan oh apa di dekat rumahnya, misalkan begitu. Nah, kira-kira mana nih yang apa potensial? Anaknya Dia Pak juga Yai, mau menikah. misalkan. Anaknya Pak Yai, anaknya Pak RT, Pak nggak RW, masalah. Pak Lurah. Ya kan begitu. Terus kemudian, saya tuh kepengen menikahnya dengan, karena ada yang semangat. Saya menikahnya kepengen dengan
ini mas nggak jauh-jauh dengan anak sekampung. Nah itu nggak boleh, haram menikah dengan anak sekampung. Ya, semuanya Oh, iya. Jadi ya pilih ya satu dulu ya gitu kan. Bertahap ya, bertahap kan gitu. Ya, kan gitu. Sekantor jangan gitu ya. Jadi pilih salah satu saja dulu, kenali, terus kemudian ya niat itu tadi. Ketika sudah niat, kemudian ya kalau ya Allah saya pengen niat. Ya terus tentu tadi ketika saya hanya kerjaan rumah berarti nek nikah ya salah dhewe kan ngono. Ya muter dulu besok. Lah. Sekarang kan kita punya WA, kita punya grup-grup. Nah, kita juga bisa tanya ke orang tua. Mulailah untuk menginformasikan ke sekeliling bahwa saya sudah siap nikah nih. Aku mau ta'aruf. Kalau ada ta'arufin. Kan begitu. Ke orang tua dulu. Orang tua sudah mendukung menikah belum? Di foto. Iya. Enggak, ini Twitter kalau ditanya itu suka mengalihkan. Ngeles orang tua gitu, orang tua. Ngeles. Apalagi laki-laki kan yang menyemangati untuk menikah biasanya kan orang tua. Betul. Gitu. Orang tua sudah mengizinkan menikah belum? Sudah, tapi kan target untuk menikah sendiri belum memang. Loh, Jangan menikah, jangan sendiri, menikah itu harus berdua, ada perempuannya gitu kan. Sama keluarga gitu ya. Iya. Loh, masa orang tua belum mendukung kamu menikah di usia segini? Sudah, tapi kan target kan dikembalikan lagi. Jadi kan saya punya orang tua itu yang ini ya sedikit untuk memberi kebebasan kepada anaknya. Berarti kamu dikekang. Bukan dikekang. Ada kan orang itu yang menargetkan misalkan Korban kamu kebebasan. kamu harus umur 25 harus nikah misalnya seperti itu. Kamu nggak ditarget. Iya. 60 nggak apa-apa, 60 nggak apa-apa. Jangan Jangan, bebas jangan ya. ya, jangan ya. Ya kan lebih bebas hasil. Lah kan usia kan masih 27. Wah, enggak. 29 loh. Nah, ini ketemu. Berarti kita seperti Anda di media harus ada deadline. Kalau iya, line itu benar. nggak dilakukan maka dead. Nah, Jadi ayo, harus boy. ganti semuanya, menikah atau mati. Deadline-mu Itu kayaknya. Deadline-mu Jadi umur berapa? Masih tahun depan insyaallah, masih tahun depan tahun depannya lagi. Jadi untuk sama-sama siapapun maka nun sewu. Sederhananya manusia itu ketika mau meraih sesuatu termotivasinya itu mendekati kesenangan atau menjauhi kesengsaraan. Gitu kan. Sederhana manusia melakukan sesuatu kan sederhana karena itu kan, mendekati kesenangan atau menjauhi kesengsaraan. Nah, ketika urusannya menikah, nah bagaimana seseorang kemudian dia memperbesar bayangannya, harapannya. Wih, kalau aku menikah, apa nih keindahan-keindahan hebatnya? Indah Mas Begitu. menikah itu enak apa enggak? Oh, amat sangat enak. Kalau saya ditanya sekarang, menurut saya ya, kalau saya, Mas Zen, ya apa Mas Zen, nikah biyen? Saya nikah itu umur 23, istri umur 19. Berarti kuliah Mas ya? Iya. Pas kuliah itu ya? Belum lulus maksudnya? Belum lulus. Lulus D3 waktu itu, terus lanjut S1, terus training seperti itu. Gaji waktu itu ngajar TK 165.000 sebulan, kurang lebih segitu. Ngajar TK, Mas Zen. Ngajar TK, saya ngawali itu ngajar TK. Iya, Biasa. TK dimotivasi. Iya, jadi ingat waktu itu seharusnya kan kita Lu nggak apa-apa, Iya. ini memotivasi yang lain juga. Tapi ya tadi kalau saya ditanya gitu kan, Mas Zen, gimana nikah gitu kan? Wih, kalau saya pribadi nih, ya kalau saya pribadi dikatakan setelah merasakan gitu ya, tahu gitu. Dari lulus SMA saya udah niat nikah. Wow, Masya Allah. Kenapa kok bisa gitu Mas Zen? Lah karena nikah itu indah, yang indah, ya. Indahnya gimana? Nah indahnya bagaimana? Lo jaminan Allah kan di Al-Quran kan dikatakan ketika kamu mungkin kita takut miskin, ada wah aku kan nggak mapan, wah belum bisa ngasih ini itu, ih gaya lu, yang ngasih kan Allah bukan kamu kan gitu. Dan Allah mengatakan menikahlah dan jika kamu miskin, Allah yang akan membuatmu kaya. Satu itu. Jadi keyakinan itu, keindahan itu yang kemudian kita. Dan ini fakta. Apa sih yang lebih benar daripada firman Allah kan begitu. Terus kemuliaan misalkan gitu ya. Coba pegang tangan saya Mas. Dani aja. Oh Dani. Dan Ya. Langsung. Gini ya. Kalau kemudian pernikahan itu kan kalau ada pernikahan berarti nggak normal. Mau nyalonkan 2024. Bukan ini partai. Maksudnya
Apa yang kerasa? Apa yang kerasa ketika pegang tangan saya? Biasa aja kan? Alhamdulillah. Nah, itu beda kalau kita sudah menikah, kemudian yang dipegang tangannya istri. Ya, Mas Dani atau siapapun yang belum menikah, duha 12 rakaat. Itu luar biasa kan pahalanya. Tapi itu tidak sebanding dengan pagi-pagi sayang, berangkat dulu ya. Wah, ini kayak kenyamanan nih. Komsennya. Iya, kok nggak dilepas-lepas. Promosi. Nah, maksudnya itu kalau dengan saya aja nyaman, bagaimana dengan yang istrimu gitu loh. Jadi Bahaya. ada keutamaan-keutamaan yang luar biasa di urusan nikah. Nah, cari itu sehingga nuwun sewu, masa kita jangan dipikir mati itu hanya ketika nanti sudah tua. Masa muda bisa mati loh. Masa muda bisa mati. Kalau wah aku belum pintar, belum punya ilmu. Kalau sudah ya sederhananya Rasulullah kalau sudah balik kan begitu. Ya kan sudah ya sudah harus mandi wajib, kalau lagi mimpi kan seperti itu sudah waktunya. Maka ya itulah syaratnya, sederhananya seperti itu. Maka ya ada motivasikan diri, bilang sama orang tua. Kalau merasa belum gitu kan, ya maka kemudian tanyakan, ayo, bahkan orang tua misalkan, maaf ya, ini gampang-gampang kita. Kalau zaman sekarang mengatakan bahwa ini, wah kita harus mapan dulu. Kalau saya sih enggak. Jadi bilang aja, Pak, Bu, mungkin kerjaanku masih begini kan gitu. Kerjaanku masih begini. Tapi aku udah mau nikah nih. Nah, tolong bantuin saya, tolong backup saya. Nah, kan begitu. Barangkali ada calon, ya omongin aja, komunikasikan ke teman-teman. Saya dulu ya keraguan seperti itu. Memang setan itu menghembuskan kalau kita mau melakukan sesuatu yang Baik. yang baik gitu ya, yang memang nikah itu setengah agama dan kemudian apapun yang dilakukan itu bahkan lebih rezeki itu luar biasa. Nah, ketika hal tahu seperti itu, ya masya Allah kan, kenapa tidak? Nah, sisi lainnya, ketika tidak, nah itu ini tadi mendekati kesengsaraan. Betul. Betapa sengsaranya kan begitu. Sudah punya penghasilan, terus di rumah yang lain kan asik kan? Bawa martabak. Keren asik ya ketika ada anak. Papa pulang. Asik. Ngerasain nggak? Iya. Pulang, kayak sepeda motor, tenger padahal habis gajian. Aduh, kehidupan macam apa itu? Tapi kan martabaknya dibagi bersama, Mas Zen. Kalau aku sendiri kan makan sendiri sambil nonton TV. Itu Kamu indahnya belum- beda ketika kita bisa ngasih, ketika bisa itu sendiri makan, tangan dipegang sendiri. Jadinya kayak apa gitu kan? Beda. Kalau capek pijit-pijit sendiri. Nah, lu pijat sendiri. Ya, mana? Ada keindahan-keindahan yang ya jelas ketika Anda belum menikah tidak bisa merasakan. Ketika seseorang yang tidak pernah merasakan gula, dia ditanya, manis sebagaimana kami ya yang sudah menikah. Ketika orang nggak tahu tentang gula, kemudian ya di peradaban yang nggak ada gula, kemudian kita disuruh mendeskripsikan gula itu seperti apa, kan susah kan? Benar. Artinya kita ngomong keindahan-keindahan pun dia juga nggak akan paham. Yes. Nggak kurang nutut. Nggak nutut. Aku baca teori, Mas. Teori ya, belajar buku berenang, gaya dada, gaya kupu-kupu. Ya, nggak usah dilatih, langsung aja. Ya, jadi tapi ya seperti berenang itu, kalau tidak melakukan maka yang akan pernah bisa berenang. Hanya teori. Itu hanya teori. Jadi harus masuk dulu, ya, keberanian. Apalagi kan Anda tercipta sebagai laki-laki. Oh, laki-laki itu para ikhwan banyak akhwat yang menunggu. Masa saya harus nyontoin lagi? Enggak ya. Maksudnya untuk ada anak ya di samping ya. Jadi maksudnya itu banyak akhwat yang menunggu gitu loh. Ya ikhwan, beranilah kan gitu. Nah, akhwat bagaimana? Apa perlu kita bahas? Nah, kalau akhwat mungkin lewat murabinya, lewat ustadznya. Ustadz, saya sudah siap menikah. Barangkali ada ikhwan yang mau, biasanya ustadz lebih bijak ya, lebih bijak dan mengatakan mencarikan, misalkan Mas Dani, saya punya yang sudah siap nikah nih. Nah, siap nikah, maka kemudian
Oke, Ustadz, saya mau ta'aruf. Nah, ta'aruf ketemu dulu, ya, didampingi, ya, bisa kemudian tukar-tukar CV. Ya, itu oke juga. Oke, tadi artinya Mas Zain nikah usia 23, istri 19. Artinya kenalan itu khitbah itu 2 minggu kenal, saya khitbah, terus bulan depannya menikah. Kurang lebih seperti itu. itu teman atau ta'aruf? Waktu itu saya di pesantren kilat. Jadi saya kan panitia pesantren kilat, istri saya yang magang pesantren kilat dan gitu. Makan saya. Aha. Kayak gitu banget ya. Ini nih. Jeng. Target. Lah, Ya sana juga Ikhwan itu memandangku. enggak. Tapi keren 2 minggu aja ya, Mas. 2 minggu, saya Bisa kata kayak 2 gitu. minggu. Nah, berarti bisa ya Mas Jan. Misal sekarang kan Masih ada 2 minggu ini. Kan Desember masih pertengahan nih kita. Jadi kayak Dani misal target nikah 2022. Sekarang belum ada jodoh. Nah, insya Allah terus besok misalnya Bisa. ta'aruf terus minggu depan atau Bisa. akhir Desember nikah Bisa. Misalkan, Mbak, saya berniat menikah dengan Anda. Yuk kita tukar-tukar CV. Kan saya niat karena Allah nikah kan gitu. Oke, habis itu tukar CV kan. Oke Mas, siap. Yuk ke Bapak besok. Nah, kan gitu ya. Misalkan gitu. Ya, langsung besok saya ke Ayah. 2 hari, gitu. Ya, saya ke Ayah. Waktu itu saya juga begitu. Begitu ini saya datang kan. Saya datang sendirian. Berani Mas. Oh ya harus berani. Yo, Kan gitu. Kan kita niatnya baik. Ada Allah kan. Kan Niatnya Allah yang baik, nyuruh. ya berani. Niat baik terus kemudian ya pada waktu itu saya pikir itu bukan lamaran. Itu sebenarnya kan menghitbah kan itu. Tanya pada ayahnya masih kosong nggak gitu kan. Masih ada lowongan? Masih ada lowongan nggak kan gitu. Ketika ayahnya bilang, "Oh iya Nak, masih ada." Nah, kan gitu. Wah, saya tuh pulang. Ada teman-teman nongkrong kayak gini. Aku sudah ke orang tuanya, nanti tinggal ngelamarnya. Tapi itu sudah kenal sama Sudah. Tinggal ngelamarnya. Waktu itu bapak kos ada, sambil kalau nggak salah bikin kopi atau, ngerti ya kamu ya? Aku bilangin, kamu tadi yang kayak begitu tuh udah ngelamar. Jadi ketika kita mengajukan itu sudah ngelamar. Saya mikirnya ngelamar bawa orang tua. Kan gitu. Make it simple itu sebenarnya sudah ngelamar. Selanjutnya tinggal itu. Kalau mau disimpilkan lagi, ketemu sama bapaknya. Ya, tapi kayaknya ini udah amat jarang gitu kan. Kalau dikatakan ketemu sama bapaknya, Pak, saya mau ngelamar anak bapak, gini-gini. Oh, baik. Jadi sudah siap anaknya? Siap, insya Allah. Baik. Maaf, Pak RT, Pak RW, tolong datang Pak, jadi saksi ya Pak ya. Loh, langsung saja gitu. Ya, ini anak saya mau saya nikahkan. Ini kebetulan ada yang datang. Ya, baik. Terima kasih Pak. Gitu. Langsung Pak RT RW datang. Kemudian, baik, sudah mau menikah dengan anak saya, bagi ada 2 orang saksi, saya sebagai walinya anak saya nikahkan. Qabiltu. Nah, saya nikahkan anak saya dengan Anda, kayak gitu. Dia jawab kan, qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahri mazkur. Sah. Saksi sah. Sudah tuh. Ayo. Boleh langsung punya istri. Udah punya istri. Pahala gini. Loh, kayak kowe. Semudah itu ya. Berarti masih ada waktu loh, Dan. 1 hari bisa berarti. Tapi feelingku. Tapi mari ngono gak level buomah. Sopo kuwi? Enggak, tapi feelingku Mas. Kemarin yang di-share di grup itu nge-share foto. Siapa? Hani. Bukan lah. Nge-share foto. Foto apa? Akhwat. Iya. Itu hiburan nih. Nge-share foto Akhwat dan juga teman-teman yang lain. Mahasiswanya. Oh, Di-share. mahasiswi dan juga mahasiswa. Oh, iya. Dia di tengah-tengah, jangan-jangan salah satunya. Amin. Dia segera Silakan. Dan gini teman-teman, kalau ya itu tadi saya memaparkan sebegitu mudahnya kan gitu ya, sebegitu mudahnya kan ketika mas kawinnya apa kan begitu. Bahkan Rasulullah kan pernah dengar kan mas kawin cincin besi, mas kawin qul huwallah 3 kali kan begitu ya. Mas kawin nanti ya boleh seperangkat alat sholat itu dengan musola, masjid, ini kan seperangkat alat sholat sekalian masjid kan gitu. Saimame. Nah, jadi make it easy gitu loh. Dan itu komunikasikan dengan
orang tua. Nah, energi kita ada kalanya untuk habis untuk ragu. Daripada habis untuk ragu, para ikhwan, maka bikin makin mantep. Bikin makin mantep dengan ayat-ayat Allah, dengan jaminan-jaminan Allah, dengan kemudian datangi orang-orang yang kemudian merasakan bahwa pernikahan itu indah luar biasa. Dan lihat para ustadz kita dengan berbagai macam bentuk kehidupan. Maksudnya, oh kalau saya kepingin nikah nanti, oh yang dua-duanya pendakwah, maka datangi keluarga itu. Oh yang dua-duanya bisnismen, mantep ya. Asik sekali bisa berdua ngurus bisnis, ya, ngurus bisnis, travel umroh bersama, misalkan seperti itu. Datangi. Nah, cerita-cerita mereka gali, kan begitu. Dan jauhkan, kalau ada, Mas, saya orang tua saya tuh aja cerai, Mas, kan begitu. Loh, cerai di antara beratus juta, miliar gitu ya pernikahan, berapa sih yang cerai? Maka jangan mengeneralisasi. Nah, karena bagaimanapun ana inda dzanni abdi bi, aku bergantung prasangka hambaku. Jadi menikah, nah ini nih yang harus ditemukan dulu Mas Jani dan semuanya. Tujuannya dulu untuk apa? Jadi orang sering kali ya jadi maju mundur karena merasa bahwa orangnya dulu yang pas, yang sempurna. Wah, kamu nggak sempurna. Taruh lagi, kamu nggak sempurna. Begitu ada yang sempurna, ditanya, yang sempurna jawab, aku lo cari yang sempurna. Nggak tutup-tutup ya. Nggak tutup-tutup, maka ya kata kunci tadi lita'arofu, ya, maka ketika sudah ada niat itu tadi, niat nikahnya, tujuannya, ya Allah, saya kepingin bahagia dengan nikah. Karena maaf Mas, terus terang aja, kita orang baik. Pulang kerja, kita punya uang. Ikhwan yang tidak idaman, yang bukan ikhwan gitu kan, yang tidak terlalu, yang bukan ikhwan, dia dugem, dia maaf, ketika usianya sudah ini kan nafsu-nafsu dan lain sebagainya seperti itu. Naudzubillah min dzalik kan. Sementara kita punya iman yang harus kita jaga, kita beda godaan. Oh, gitu kita beda level dengan orang mereka yang kemudian dengan mudah pacaran, dengan mudah pergaulan bebas kan begitu, ya. Nah, kita beda. Kita sudah disediakan jalur yang indah oleh Allah. Kenapa nggak diambil kan gitu? Nah. Logik aja. Paling asik saya pun merasakan ketika kita masih muda, ketika menikah ya, masih muda. Itu ketika kita punya anak, kita masih bisa Mas. Ini anak saya sekarang kan lagi seneng sepedaan ke masjid. Saya masih 44, anak saya yang sepedaan Zayan ini lagi ada di sana anaknya. Ini anak keberapa? Ini anak keempat. Anaknya ada? Berapa Mas? Saya anaknya 4, yang pertama insya Allah begitu lulus dari kantor, anak saya siap untuk menikah. Wah, sekarang promosi gitu ya. Sudah. Siapa yang berani? Wah, gitu. Sudah ada calon? Belum. Masih kelas 1. Oh, Pak? Oh enggak, sudah lulus Ustazah Gontor ini. Laki perempuan? Perempuan. Anak saya perempuan 3. Satu, ya. Kode bapaknya. Kode bapaknya. Kode bapaknya nih. Sudah pegang-pegangan tangan. Tadi kode, lama langsung nikah ya. Langsung begitu. Oh begitu. Maksudnya lanjut ke yang tadi ya, kita tuh masih fit gitu loh untuk ngajak main anak kita kan gitu ya. Ini untuk yang masih muda, jadi jangan khawatir. Ini dari sisi logis ya. Berarti umur 40-an anaknya sudah 4. Enggak, maksudnya sudah mahasiswa, anakku sudah mahasiswa. Anakku udah mahasiswa sekarang. Sudah nulis surat Abi, insya Allah kalau urusan jodoh nanti aku ini dengan Abi, misalkan dengan Abi, misalkan seperti itu. Nah, misalkan sih kemarin juga ngobrolnya begitu. Nah itu bagus tuh ketika yang lain, akhwat yang lain ngobrol lah dulu ke orang tua, kan gitu, ke ustazahnya. Dan ini Rasulullah pun dulu asik indahnya Bunda Khadijah, ya Bunda Khadijah ketika melihat Rasulullah itu tidak langsung, ya tidak langsung, tapi ke perantara dulu. Bunda Nafisah binti Munayyah pada waktu itu kirim dulu ini budaknya, karyawannya untuk melihat kesehariannya bagaimana, nah kan begitu. Ya ditanyain ke teman kesehariannya bagaimana. Sekarang apalagi sudah ada stalking dan kemudian ya sudah kemudian nanya Bunda Nafisah Muhammad,
ada yang berkenan kepadamu, apakah engkau mau apakah kamu sudah siap menikah? Nah itu dulu. Jadi kalau mau tanya, tanyalah dulu, sudah siap menikah belum? Setelah siap menikah baru ta'aruf, baru kenal. Habis itu jadi hati tidak terlalu kejebak dulu. Karena perempuan kasihan kalau sudah berharap, ya itu lebih susah sepertinya. Kata istri saya kan gitu. Ya. Dan harus tegas kalau nolak ya laki-laki. Iya. Itu ya. Laki-laki juga jangan baper kalau ditolak. Asik aja. Saya juga sebelum ke istri saya ada berapa ya? Semoga lagi nonton ya. Jadi ditolak. Kalau dikatakan ditolak. Tapi waktu itu yang jelas saya meniatkan diri untuk menikah. Itu yang saya rasakan kan. Ketika habis kegiatan, terus saya bawa uang, pulang, saya beber uang tuh. Dis tak beber gitu kan. Duit gua akeh, tapi kok rasanya kok gini, kayak gitu ya. Hampa. Kayak lagunya Ari Lasso zaman dulu. Hampa terasa. Wah, hidupku tanpa dirimu. Adakah di mana? Nang tidak. Nah, maka ayo digawe dolen kan gitu. Akhirnya ya Allah saya harus nikah. Kan begitu. Saya kepengen nikah ya Allah. Karena barang siapa menjaga pemuda yang meniatkan nikah untuk menjaga dirinya, menjaga matanya, menjaga nafsunya, maka Allah itu seakan-akan ada masalah apapun itu tinggal ngacung. Ya Allah ada masalah nih, nah, gitu. Dan itu beres. Masalah mapan, ya namanya bahagia itu, nikah itu belum tentu seneng, tapi insya Allah bahagia. Kalau nikahnya cintanya segitiga, harus ada cinta segitiga. Suami, istri, dan Allah. Tak kira cinta segitiga itu lagu mana lah? Bukan cinta segitiga orang gitu kan gitu. Sinetron. Jadi dua-duanya niatnya karena Allah kan gitu. Sehingga nanti kekurangan kelebihannya tadi ditanyakan kan, kalau baru 2 minggu. Kalau ta'arufnya singkat gitu Mas, kayak Mas Zen tadi, atau tiba-tiba kita minta gitu terus sama abinya langsung didatengin saksi terus itu kan gemeter ya Mas. Ada yang kayak gitu ya. itu maksudnya ada plus minusnya atau gimana? Misalkan karena kita pernikahan ini kan untuk seumur hidup ya kan harapannya. Jadi kita harus tahu dulu kan pastinya. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dengan waktu yang singkat, apa enggak nanti di tengah hari kemudian tiba hari ini suka banting atau yang kemarin viral loh, minta sertifikat, nggak jadi, mengikuti sertifikat tanah. Nah, gimana Mas kalau ta'aruf yang idealnya ta'aruf itu berapa lama sih? Saya tidak tahu, tolong tanyakan Ustadz yang ini ya. Tapi yang jelas ketika kemantapan hati itu bahwa menikah adalah tujuannya untuk meraih ridha Allah. Gitu. Jadi itu, ya Allah saya kepengen nikah dengan ridhomu, maka jalani aja. Nanti kemantapan itu ada, kan gitu. Dan nanti misalkan ada kalanya kita nggak sreg, ya udah. Tapi kalau nggak sreg kemudian ini jadi alasan, maka ada bukan tergesa-gesa tapi bersegera. Jadi bersegera ini yang harus kita mensegerakan. Wah aku ditolak nih, misalkan gitu. Sudah nggak usah baper, langsung aja minta ta'aruf lagi, plan B, ini lagi, kan begitu. Ada kalanya kan, wah Masya Allah ketika ada teman saya dulu curhat, Mas gini, gimana? Omongin, kalau nggak diomongin akan galau kan begitu. Begitu diomongin, sudah, habis itu kita ketemu lagi, gimana? Iya Mas Zen, dia bilangnya gini, lebih baik Mas mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kan cara menolak yang kadang yang spiritual sekali ya. Dan kadang kalau yang mainstream itu, enggak Mas, mohon maaf kamu terlalu baik. Langsung jadi rampok ya. Aku sekarang jahat. Jadi joker. Penjahat datang dari jomblo yang teraniaya. Jadi itu Mas, kalau menurut saya pribadi ketika dua-duanya menikah karena Allah dan ada tadi ya ta'arufnya ada dan kemudian ilmunya juga masing-masing ada kan gitu. Insya Allah ya saya 2 minggu tadi merasakan dan sebulan, kurang lebih sebulan, nggak sampai 2 bulan lah proses untuk ini ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar. Berarti berapa tahun ini kan begitu. Nikahannya? Saya nikah tahun 2002.
sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun dan Anak 4. anak 4. Dan kami begitu indah, masih terus sama-sama belajar. Nah, kalau dikatakan tadi, apakah bisa mengenal? Sampai sama-sama tua pun, Mas, akan ada hal-hal yang mengagetkan. Gitu. Di dalam kehidupan pernikahan yang kita harus sama-sama menghias itu. Karena lebih film aja loh kalau udah ketahuan duluan itu lah ya gak asik. Spoiler toh. Iya. Kan begitu. Iya toh. Tapi ketika istriku ternyata sabar ya orangnya. Istriku ternyata ya bisa marah-marahnya kayak begini ya. Nah, saya juga ternyata juga bisa marah. Tapi kemudian kita belajar sama-sama. Bagaimana kemudian seorang lelaki ketika yang dilihat, yang didengar adalah di dalam benaknya adalah contoh-contoh dari Rasulullah, misalkan hal yang sederhana bahwa masangin helm ke istri itu ternyata sunnah loh. Masangin helm kan begitu indah, masangin helm. Bisa masang helm. Masa sendiri aku. Wah, ada hal-hal yang indah gitu yang berpahala luar biasa dan membuat ini ya bahkan ya itu di Rasulullah. Nah, maksudnya apa? Ada sebuah riwayat kan ketika istrinya mau naik ke atas onta, Rasulullah mau menyediakan pahanya untuk dinaiki. Romantis bukan? Coba lakukan sesekali nanti ketika naik Grab dengan istri. Mari sayang gitu. Ada tukang Grabnya bapak yang A. Drama apa lagi? Jadi ya menemukan keindahan-keindahan dan membuktikan janji-janji Allah ketika kita sama-sama belajar dan ya contoh-contoh dari Rasulullah. Betul, Sekali lagi karena kita adalah ikhwan, kita adalah dan akhwat muslim ya. Kita orang baik gitu loh. Kita orang baik dan Allah menyediakan saluran itu untuk kemudian kebahagiaan kehidupan kita. Kalau Allah udah janji, mau cari janji yang mana lagi? Muslak tuwek, Mas. Ya. Gimana? Dan Masuk akal loh ya tadi yang disampaikan. Jadi, bener. Meskipun mau ta'aruf seminggu, 2 minggu atau 3 hari mungkin ya, atau bahkan tahunan gitu, tetap aja nanti ketika kita mengarungi rumah tangga bareng itu ada hal-hal baru yang baru kita ketahui dari istri kita atau istri kita baru ketahui dari suami kita, masih tetap banyak hal yang setiap ada periode-periode indah yang kita bisa yang kita bisa doakan sama-sama ke Allah kan gitu. Kita sudah lewat fase, Bun, bisa nggak ya kita umroh tiap tahun? Kayak begitu. Nggak begitu. Waktu dulu saya bilang, aku nanti kalau saya ingat waktu itu di mobil ya, aku mau ini ya, nanti kalau dapat uang aku mau umroh duluan, kan gitu kan. Nah, ternyata istri manyun, umroh duluan. Saya pikir karena nggak dapat uang ininya kan, saya pakai dulu kan gitu. Ternyata dia tanya, umrohnya emang sama siapa? Kok sendirian? Lah iya kan uangnya belum ada. Saya bilang, mimpi aja medit. Akhirnya kan jadi, iya ya kenapa mimpi aja medit kan gitu. Ya sudah, kalau gitu kita doa bareng, kita pasang di handphone bareng nih. Wah kan romantis sama-sama. Kamu sambil senderan gini, aku kirimin dong gambar Ka'bahnya. Ini ada nih. Ya kayak gitu. Ayo kita pasang foto kita di depan Ka'bah. Kayak begitu. Ada fase itu ketika itu sudah alhamdulillah terlalui gitu kan. Tahun ini kami haji kemarin ya. Berdua. Nah, ada target-target yang lain. Hal-hal begitu lebih asik ketika dengan istri dan ya itu tadi ketika kita tidak mantap dengan janji Allah, janji siapa lagi yang kau harapkan? Nah itu jangan ada keraguan terhadap janji Allah. Berarti intinya itu ya memang harus gerak dulu kita. Betul. Intinya kita harus punya skill marketing untuk mempromosikan diri kita. Iya. Ya kan? Mempromosikan diri kita ke tetangga, ke orang tua. Betul. Pak, saya sudah siap nikah. Tante, saya sudah siap nikah. Ustadz, saya sudah siap nikah. Gitu. Jadi mempromosikan. Para akhwat saya sudah siap nikah. Juga gitu kan. Akhwat pun demikian. Ustadz, saya sudah siap nikah. Monggo kalau ada. Iya. Kayak anaknya Mas Zen tadi sudah siap nikah, lapor ke ayahnya. Iya. Siapa tahu? Begitu. Silakan. Hubungi. Walah dipromokan. Dan itu kewajiban seorang ayah pun seperti itu ya. Kemudian melihat ketika anaknya laki-laki ataupun perempuan harus menanyakan itu ke ayah. Ayah menanyakan kan gitu, menanyakan. Jadi
ini untuk para ayah kan gitu. Tanyakan kepada anak-anak Anda kan gitu. Coba, berarti gitu. coba tanya Jadi ayah. kemudian aku belum punya kerjaannya. Ikut ayah. Wow, itu seperti itu. Apakah salah? Enggak juga. Kan begitu. Tanya Saya dulu ketika ya itu ngajar TK, terus kemudian istri saya tuh bingung. Aku gini ya, nanti kalau ditanya pekerjaannya kakak ini apa, kan gitu. Ya, pekerjaannya apa? Dulu itu pekerjaan saya yang saya katakan tadi, saya selain ngajar TK adalah fasilitator. Fasilitator training. Jadi, kebingung kan? Fasilitator itu apa? Nah, apalagi bapaknya dia. Kan bingung ya. Kan gitu. Nah, mikir saya, apa yang fasilitator jelas none kan gitu. Nah, kebetulan saya lihat kalender tahunan waktu itu di kalender tahunan pesantren Darut Tauhid waktu itu ya, ada gambar saya lagi ngelola game outbound. Nah, saya ambil kalender itu. Udah nggak usah pakai ngomong, bilangin sama ayah, nih kalau kerjaannya suami apa ya kayak gini. Kayak begitu. Jadi kalau urusan pekerjaan, ya ketika Anda memang laki-laki dan yang kemudian ingin menikah, ya sudah tunjukkan etos kerja. Nah, begitu. Dan Allah akan menata nanti. Ketika niat saja, benar-benar karena Allah nikahnya, nanti Allah nata tentang pekerjaan, tentang rezeki. Nah, kemantapan itu tadi juga bagian dari indahnya menikah. Rencana menikah saja sudah indah. Berarti Luar biasa. kabar bagus ya ini. Iya. Kok kabar para bekas? Maksudnya masih ada waktu loh. Jadi ta'aruf itu nggak harus Lama banget. Jadi masih ada waktu, mungkin Anda yang mentargetkan tahun ini memang benar-benar semoga benar-benar diijabahi ya. Memang semua itu memang semua Allah yang mengatur tentunya ya. Dan itu tidak lepas dari usaha kita sendiri juga, ikhtiar kita. Jodoh ada di tangan Tuhan katanya, tapi kalau nggak diambil-ambil ya di tangan Tuhan terus. Harus diusahakan dan kemudian bagi yang belum gelisahlah, kan begitu. Kalau nggak gelisah? Itu salah. Kayak gini. Lempeng justru salah. Salah kan nih. Ojo mangan. Justru salah. Nanti boleh dibilang tentang ini kita ambil sosok. Kalau dikatakan Umar bin Khattab, ya kan? Ini bukan saya loh yang bilang, Umar bin Khattab. Nanti dibaca kata Umar bin Khattab tentang bujangan. Ini karena sekali lagi saya katakan ini ngapunten, yang ngomong Umar bin Khattab ya. Kita tahu sendiri beliau klasifikasinya seperti apa. Ya, seseorang yang begitu luar biasa. Tapi untuk ketika melihat bujangan itu, beliau itu bergidik. Idih, hari gini sih bujangan, gitu kan. Bahkan beliau mengatakan bahwa kalau ada yang sudah ba'ah istilahnya sudah mampu untuk menikah, ya mampu berhubungan seks lah kan begitu kan. Ya. Sudah balik ya. Nah, sudah balik, usia balik, sudah balik gitu kan. Sudah balik, maka dia kalau tidak banyak maksiat, ya dia tidak normal. Nah, ini yang belum nikah, Anda di antara dua ini yang mana? Saya nggak lihat ke orangnya siapapun. Anda. Ini Umar bin Khattab yang ngomong. Kan begitu. Terus senista-nistanya jasad yang sudah meninggal adalah jasad bujangan. Umar bin Khattab nih yang ngomong. Sengaja agar ya gelisah gitu kan. Karena kepikiran. Ya tadi mendekati kesenangan, menjauhi kesengsaraan. So, ayo mensegerakan. Nah, kan begitu. Mensegerakan, banyaklah ilmunya. Apa yang diiming-imingkan Allah ini, kalau Allah mengiming-iming terus kita nggak pengen. Terus iming-iming siapa lagi yang bisa kita imingkan? Karena kita adalah seorang Muslim. Oke, jadi bersegeralah, tapi bukan berarti tergesa-gesa. Iya, begitu. Luar biasa. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, Panjang. tapi memang waktunya ini ya sangat membatasi. Tapi insya Allah sudah banyak gitu ya motivasi yang kita dapatkan, pelajaran, kemudian juga mungkin banyak hal gitu ya, terutama juga menikah itu tidak harus menunggu tua. Betul. Nggak harus menunggu lama. Nggak membutuhkan waktu lama. Iya, seminggu. Iya. Bisa dan. Para ikhwan gelisahlah bagi Anda yang tidak ingin bersegera. Berarti ada yang salah dengan diri Anda. Gelisah lagi. Gimana Dan? Sudah ada
pencerahan. Sedikit gelisah. Sedikit ya. Sedikit ya. Semoga malam ini Allah menggelisahkan Anda. Segelisah-gelisahnya. Kalau perlu lihat di kaca. Umur segini belum berani ngelamar, belum berani menentukan, memutuskan mau jadi apa kamu. Oh gitu. Data kecerminku begitu. Padahal betapa banyak akhwat yang menunggu. Dani terlalu lempeng ya Mas. Jangan Dani aja, yang lain juga. Kasihan. Mas Alfi ya. Alfi ini kebanyakan gaul sama Dani, lempeng. Jangan lempeng lah, jangan lempeng. Apalagi di hari-hari seperti ini ya, fitnah zaman akhir ya, kan gitu. Ya, keburu kiamat. Iya. Baik, terakhir nih sebagai penutup quotes dari Mas Zen untuk para jomblo yang punya target tahun ini nikah, Mas Zen. Quotes-nya apa nih? Gaskan. Oke, gaskan. Oke, baik. Dari Septian ada. Ya, Dani dulu. Kok saya disuruh? Iki jadi Saya lebih banyak menimba ilmu di sini. Lebih banyak mendengarkan. Jadi Mas Septian dulu, Mas Ragam. Nggak cukup ditimba, minum. ya gitu ya, semoga ini banyak inspirasi dan bukan hanya teori gitu ya, sehingga bisa semakin mantap untuk menjemput jodohnya gitu ya, tapi juga teriring doa Allah mudahkan gitu ya, harapannya seperti itu. Dan yang mungkin saat ini yang mungkin masih ragu-ragu untuk ta'aruf, silakan bisa segera gitu ya, baik itu menghubungi tapi ustadznya, ustazahnya. Dan boleh kita di sini memfasilitasi kok, boleh barangkali. Ke Mas Zen bisa? Oh boleh, silakan. Sudah ada banyak yang daftar? Apanya? Enggak, maksudnya ngomonginnya kan gitu. Ngomonginnya. Kan saya ke orang tuanya minta ditemenin, ayo tak kancani. Siap. Kan begitu. Siap. Nah, kok terkesan yang nganterin, nah itu resiko. Oke, jadi mitra muslim semoga yang punya target tahun ini bisa segera bisa dimudahkan semuanya. Amin. Termasuk khususnya sahabat kita. Afi. Duh, langsung. Dan Kamu gak kepengen tak? jadi gelisah. Katanya gelisah. Iya, kita semua kan. Kalau gelisah itu langsung mempromosikan diri. Iya, baik, ada Dani di sini yang masih sudah mau ya. Hubungi. Silakan hubungi. Oke. Baik, terima kasih Mas Zen, sehat selalu, manfaat. Kalau mungkin ada yang ingin kenal lebih dekat dengan motivator muslim, gimana caranya menghubungi? 0815-15731458834. Nanti tulis di sini. Ya, Instagram media? atau media sosial. Instagramnya motivator muslim, Facebooknya motivator muslim. Silakan ikuti di sana. Sini ya. Motivasi-motivasi. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Zen. Dan jangan lupa follow Instagram kami juga. Saya Raga Satria. Saya Dani Rohmati. Dan saya Septian Muhammad. Terima kasih Anda terus mengikuti Majelis Ikhwan Idaman atau MID, tayang setiap hari Sabtu malam Ahad. Semoga banyak inspirasi, banyak manfaat dengan Anda terus menyimak MID di Suara Muslim TV dan juga disiarkan on air di Suara Muslim Radio Network. Terima kasih dan akhirnya kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.